ketika ada sebuah kesempatan, coba aja, jangan takut untuk gimana nanti hasilnya menang atau tidak. Saya selalu dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen yang selalu memberikan semangat kepada saya, motivasi kepada saya untuk mengikuti olimpiade-olimpiade yang lain. Gimana sih melihat mereka berdua? Pasti yang pertama adalah bangga sekali. Kalau bilang bangga sekali, kenapa sekali? Karena Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, kembali lagi bersama saya, Hairul, di Bincang Edukasi Grapedia. Pada saat ini kita akan berdiskusi terkait web talk How Learn to Learn atau Learn How to Learn, bagaimana belajar, dengan topik khusus yaitu gaya belajar para sang juara. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita saat ini bisa berkumpul bersama untuk saling bertukar pikiran terkait bagaimana belajar untuk menjadi sang juara di berbagai kompetisi, baik itu di puisi, kemudian debat, pidato, dan berbagai jenis persaingan atau kompetisi lainnya. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini orang-orang hebat sudah berada di tengah-tengah kita, sang juara dari berbagai penghargaan itu sudah berada di tengah-tengah kita, siap untuk kemudian berbagi pengalaman, sehingga adik-adik sekalian yang saat ini menyempatkan menjadi peserta itu bisa mengikuti jejak atau bahkan melebihi dari apa yang dicapai oleh para pembicara kita saat ini, yaitu Rahma Hanifa, kemudian adik Anissa, dan tentunya juga Ibu Flora sebagai dosen pendamping yang sangat berkontribusi dan menjadi faktor penentu juga yang menjadikan mahasiswanya termotivasi untuk mengikuti berbagai perlombaan atau kompetisi. Sebelum kita memasuki diskusi terkait bagaimana gaya belajar para sang juara, saya ingin memperkenalkan secara khusus lagi para pembicara kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Rahma Hanifa, merupakan salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Trenggalek, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada berbagai jenis lomba yang kemudian diikuti dan menerima atau menggapai berbagai penghargaan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah sebagai juara lomba simulasi mengajar tingkat nasional, tepatnya di Universitas Pendidikan proses mengikuti lomba simulasi mengajar ini. Yang kedua, sebagai juara lomba baca puisi tingkat Asia Tenggara, ini sudah luar biasa, levelnya sudah bukan nasional lagi, tetapi tingkat Asia Tenggara. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ, nanti suatu saat bisa ke tingkat internasional. Selanjutnya, juara lomba cipta puisi tingkat nasional. Jadi bukan hanya hebat dalam membacakan puisi atau mendiplomasikan puisi, tetapi hebat mencipta puisi. Ini seakan-akan sudah ada jiwa-jiwa menjadi calon sastrawan besar begitu. Kemudian selanjutnya, sebagai juara lomba voice over tingkat nasional,
Jadi ini menunjukkan bahwa Hanifah memang multi talent begitu, ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak bakat yang dimiliki, dan ada banyak penghargaan-penghargaan, kejuaraan-kejuaraan yang tidak sempat saya harus sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Ya, baik. Selanjutnya dari mahasiswa program studi PKN STKP PGRI Trenggalek atas nama Anissa Listia Wardani, yang tentunya tidak kalah hebat juga karena di sini terlihat bahwa menjadi duta sosial budaya STKIP PGRI Trenggalek. Kemudian yang paling hebat lagi adalah menjadi salah seorang peraih medali perunggu Pekan Sains dan Olimpiade Nasional. Ini menunjukkan bahwa STKIP Trenggalek menyimpan begitu banyak bakat-bakat besar. Tentunya 2 orang mahasiswa ini hanya sedikit dari tentunya banyak mahasiswa yang belum sempat kita tampilkan pada hari ini. Dan selanjutnya yang tentunya tidak bisa kita lupakan adalah peran penting seorang sosok Ibu Flora Puspita, yang ketika saya mengamati media sosial sangat antusias, sangat aktif dalam mendampingi berbagai kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan salah satu tentunya adalah kegiatan lomba simulasi mengajar kemarin yang sempat didampingi oleh Ibu Flora di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, tentunya para mahasiswa berbangga memiliki sumber daya manusia seperti pribadi Ibu Flora Puspita. Oke. Baik, itu perkenalan singkat dari para pembicara kita hari ini, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa saling belajar terkait apa yang akan disampaikan, baik pengetahuan, pengalaman yang tentunya cukup luar biasa nantinya. Setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memantik, nantinya akan saya juga berikan kesempatan kepada adik-adik peserta lainnya yang ada sekitar berapa orang untuk kemudian mempertanyakan seperti apa tips dan trik menjadi sang juara. Saya kira cukup sekian untuk perkenalan singkat yang saya sampaikan. Baik, tentunya kita di sini akan berbincang tidak terlalu formal ya, kita berbincang santai. Jadi ini konsepnya bukan mendeskripsikan secara formal, tetapi lebih berbincang sehingga namanya disebut dengan web talk. Ya, yang pertama saya ingin ke adik Rahma Hanifah. Apa kabar Rahma Hanifah pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hairul. Oke, baik adik Rahma, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berbagi bersama di kegiatan ini. Kemudian saya ke adik Anissa Wardani. Selamat pagi adik Anissa. Halo Anissa, bisa dengar suara saya? Sepertinya ada kendala jaringan yang dialami oleh Anissa Wardani. Ibu Flora, masih standby di tempat? Iya Pak, Ya, masih stay di tempat. Bisa diaktifkan kameranya mungkin Ibu? Iya, sudah. Oke, selamat pagi Ibu Flora, salam sehat. Pagi Pak, selamat pagi. Di sana pagi ya? Oh, Di sudah sini- siang? Di sini siang, jadi saya menyesuaikan seakan-akan berada di Trenggalek. Iya, karena kita berbeda ini. Iya, beda 2 jam. Beda 2 jam. Mm-mm. Tapi Oke. menyamakan persepsi. Dekat di Iya. hati kan. Betul, iya. Oke, selamat pagi juga Anissa. Sudah bisa mendengarkan suara saya? Bisa Kak, selamat pagi juga. Oke, sehat Anissa? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Baik, saya ingin sedikit mendalami dan menyampaikan lebih awal bahwa ada 3 hal penting yang akan saya tanyakan sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan ini adik-adik sekalian dan Ibu Flora tentunya. Yang pertama tentang masa lalu.
yang kedua tentang masa kini, yang ketiga adalah tentang masa depan. Pertanyaan-pertanyaan masa lalu saya akan mempertanyakan tentang bagaimana rekam jejak gaya belajar atau pencapaian-pencapaian para narasumber ketika SD, ketika SMP, ketika SMA. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlepas sebagai faktor bagaimana eksistensi atau keberadaan sang juara hari ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, dari mana keberhasilan hari ini yang dicapai, bagaimana proses untuk mencapai itu, dan yang ketiga adalah tentang masa depan, kira-kira apa saja mimpi yang kemudian belum tercapai dan yang menjadi harapan ke depannya. Jadi secara garis besar itu yang menjadi bahan bincang kita hari ini. Oke, Adik Rahma, apakah selain setelah berada di dunia kampus, itu bahkan mungkin di waktu TK, di sekolah dasar, sudah terbiasa mengikuti perlombaan-perlombaan? Iya, terima kasih Pak Hairul. Jadi sejak TK memang saya itu diberikan wejangan oleh ayah saya ketika ada sebuah kesempatan, coba aja, jangan takut untuk gimana nanti hasilnya menang atau tidak. Jadi dari situ sejak TK memang saya seringkali mengikuti kompetisi, terutama kompetisi puisi begitu. Jadi di TK saya mengikuti puisi, di SD saya juga masih puisi geguritan seperti itu, SMP sama, SMK juga sama, dan di kuliah alhamdulillah berkat bimbingan dari para dosen-dosen yang sangat luar biasa. Dari puisi saya bisa kembangkan ke voice over, musik, dan juga cipta puisi, dan tentunya lomba simulasi mengajar. Terima kasih Wiwi, Pak Febri, Bu Flora sudah membimbing saya kemarin. Oke, baik Rahma, tentunya sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rahma barusan itu menunjukkan bahwa pencapaian-pencapaian hari ini bukan sesuatu yang baru muncul, tetapi telah diasah, telah dilakukan bahkan mulai dari TK. Dan yang terpenting adalah itu peran ayah, peran motivasi dari seorang ayah. Bagaimana dengan ibu, Adik Rahma? Apakah kemudian juga sama memberikan motivasi-motivasi seperti ayah? Iya, benar sekali Pak Khairul. Bahkan kalau ibu itu meminta agar, ya sudah, kalau kita kan masih muda, banyak berusaha untuk menghabiskan jatah gagal, karena katanya mumpung masih muda, kalau gagal kita bisa bangkit lagi, kalau kita jatuh 1000 kali kita bisa bangkit 1001 kali, seperti itu. Namun kalau untuk ibu sendiri, mungkin kalau untuk lombanya misal di luar pulau atau di tempat-tempat yang agak jauh melakukan mobilitas seperti itu, agak bukan kurang mendukung, tapi masih was-was gitu. Tapi alhamdulillah dari STKIP sendiri selalu memberikan dosen pendamping untuk mahasiswanya ketika perlombaan tersebut harus melakukan mobilitas yang jauh, seperti itu. Oke, baik. Saya mendapatkan 2 kata kunci dari ayah Adik Rahma dan dari ibunya. Dari ayah mengatakan dicoba aja dulu. Jadi harus berani mencoba, jangan memikirkan untuk kemudian hanya kemenangan, tetapi pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian menguatkan. Yang kedua, dari ibunya harus menghabiskan jatah gagal. Wah, ini luar biasa. Ini menunjukkan adik-adik sekalian yang kemudian sempat hadir pada hari ini, bahwa peran orang tua sangat penting untuk kemudian bagaimana pencapaian-pencapaian anaknya ke depan. Oke, saya ingin ke Adik Anissa Wardani. Bagaimana dengan Adik Anissa? Apakah pengalamannya sama dengan Adik Rahma ketika di masa-masa kecil, TK, SD, dan sebagainya? Kalau pengalaman saya di waktu seperti SD dan SMA itu, saya seringkali mengikuti olimpiade-olimpiade dari universitas. Ya kadang ya gimana ya, kayak merasa minder sendiri gitu. Kalau saya mengikuti olimpiade itu gimana ya gitu.
Tapi saya dari SD sampai SMA itu tetap mencoba dengan dukungan dari orang tua yang terutama ya, itu orang tua. Dan juga dukungan dari Bapak Ibu guru, dan juga kalau yang sekarang ini kuliah, saya selalu dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen yang selalu memberikan semangat kepada saya, motivasi kepada saya untuk mengikuti olimpiade-olimpiade yang lain. Oke, baik. Adik Anissa luar biasa sekali. Jadi tidak berbeda jauh. Apa yang menjadi pengalaman adik Anissa Wardani memang bukan baru ketika kuliah, tetapi itu sejak lama dan tentunya tidak terlepas dari peran orang tua. Dan tadi sudah disampaikan oleh para adik-adik yang luar biasa bahwa ini tidak terlepas dari penguatan-penguatan atau motivasi-motivasi dosen-dosen yang berada di kampus. Salah satunya adalah salah seorang dosen yang berada di tengah-tengah kita pada hari ini, Ibu Flora. Di mana Ibu Flora melihat motivasi atau semangat mereka nih berdua? Ya, terima kasih Pak Hairul. Ya, kalau ditanya bagaimana sih melihat mereka berdua, pasti yang pertama adalah bangga. Bangga sekali, kalau bilang bangga sekali. Kenapa sekali-sekali? Karena melihat mahasiswa kami ya Pak, dengan latar belakang yang kita di kota kecil, ya, di kampus kecil, itu mereka mampu dan mau untuk berkompetisi. Itu sudah hal yang luar biasa. Kalau bagi saya, kepada mahasiswa saya tidak pernah menekankan kamu harus juara. Tidak. Tapi kamu berproseslah semaksimal mungkin. Masalah hasil kan Allah yang menentukan. Yang terpenting adalah pembelajaran terpenting di sini adalah prosesnya, Bapak. Jadi prosesnya itu ya kedisiplinan mereka mengasah ilmu, kemauan mereka untuk merapat ke dosen, itu kan interaksi, komunikasi, dan kemauan mereka untuk berani mengikuti itu sudah poin-poin bagus lah ketika mereka untuk next selanjutnya. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang anak-anak desa, tapi saya rasa gaya dan pikirannya sudah kota sekali seperti itu. Itu Pak. Iya, betul. Jadi fisiknya desa, tapi sudah mulai ini ya, tempatnya di desa. Tidak menggambarkan seperti anak desa nih, tidak menggambarkan seperti anak desa. Baik dari fisik maupun dari cara berpikir itu sudah mengglobal. Gitu. Sudah mengglobal ya. Oke. Cuma secara demografis dan geografisnya aja di kota Trenggalek kecil kayak gitu. Baik. Iya. Saya ingin kembali lagi ke Adik Rahma. Salah satu tantangan terbesar di berbagai masa yang kita jalani atau di masa-masa yang mungkin kita belum hadapi adalah tantangan pergaulan. Ya, tantangan pergaulan. Ketika seorang mahasiswa atau seorang siswa salah dalam bergaul, itu akan menjadi salah satu faktor penghambat terbesar yang menghalangi pencapaian-pencapaian prestasinya. Bagaimana Adik Hadipa mengatur pergaulan-pergaulan itu? Ya, baik Pak Hairul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengatur pergaulan memang dari awal di kampus, bukannya kita memilih-milih teman ya bahasanya, tapi kita sebagai mahasiswa, kita tujuannya di kampus adalah untuk mengambil hal-hal yang positif seperti itu, jadi kita juga harus membentuk lingkungan yang positif juga, karena tidak bisa dimungkiri memang sebuah lingkungan pertemanan atau pergaulan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya, apalagi dari attitude kita, pencapaian kita, prestasi-prestasi kita, dan bahkan lingkungan tersebut akan membentuk kita, apakah kita akan menjadi seseorang yang positive vibes atau negative vibes seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah di STK IPB Trenggalek saya menyeleksi ya, memang dari awal menyeleksi. Kira-kira saya harus berteman dengan siapa saja, terus saya harus fokus untuk di bidang apa. Jadi ketika saya sudah menemukan, oh saya cocoknya berteman dengan orang-orang ini, sefrekuensi, bisa membawa saya ke hal-hal yang baik, saya berusaha untuk bersama mereka itu kita berjuang bersama, contohnya bersama dengan Sobat Prengki, teman-teman saya, terus mas-mas tim repot yang mana merupakan kating-kating saya juga. Jadi memang pergaulan adalah
hal yang sangat mempengaruhi kita. Tapi di sini saya tekankan lagi, kita tidak boleh memilih-milih, tetapi memang berteman dengan siapa saja. Tetapi untuk prioritas lingkungan kita harus kita tekankan dan juga kita buat dari awal seperti itu. Oke, baik, Ya, luar mungkin itu biasa. saja, Pak. Baik, ini pembelajaran yang sangat berharga tentunya bagi adik-adik sekalian yang sempat hadir, dan rekaman ini akan menjadi salah satu sumber inspirasi bagi siapa saja mahasiswa yang mendengarnya, bahwa salah satu sang juara yang berada di STKP Trenggalek, beginilah pengalamannya dalam bergaul, bahwa kita tidak bisa mengikuti arus begitu saja, tetapi ada persiapan, ada perencanaan bagaimana saya bergaul untuk kemudian mencapai sesuatu yang positif yang diharapkan. Oke. Terus bagaimana dengan adik Anissa Wardani? Apakah ada pengalaman, apakah ada cara lain yang kemudian juga diterapkan dalam menentukan cara bergaul dan sebagainya? Seperti itu? Jadi menurut saya pengalaman dari SD sampai kuliah ini untuk mendukung dari segi pembelajaran ini, saya seringkali untuk menyeleksi teman-teman yang sekiranya harus saya ajak bicara, ajak saya bergaul, seperti yang dikatakan Mbak Rahma tadi. Jadi kita untuk mendukung prestasi itu, kita harus berkumpul dengan teman-teman yang harus sefrekuensi dengan kita, yang mau diajak ambis lah, kata yang paling sering kita dengar. Oke. Dan untuk cara mengatasi, semisal ya kita mempunyai rasa malas untuk belajar dengan teman-teman, mungkin seringkali kita itu harus berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi apapun pembelajaran yang pernah kita capai yang harus kita koreksi sampai hingga esok. Oke. Tentunya pemahaman-pemahaman ya. Bisa. Oke, baik. Pemahaman-pemahaman adik-adik sekalian ini itu bukan hanya hasil berpikir secara mandiri, tetapi tidak terlepas juga dari peran orang tua yang memberikan nasihat-nasihat, dan tentunya juga sangat besar pengaruh atau peran seorang dosen. Di dalam kelas perkuliahan tentunya sangat bervariasi karakter-karakter mahasiswa dalam segi bergaul, kemudian dari segi mengikuti perkuliahan. Pastinya Ibu Flora sebagai seorang dosen yang berada di STKIP Trenggalek tahu betul bagaimana variasi, bagaimana ragam karakter mahasiswa yang berada dalam satu kelas perkuliahan. Tentunya tidak semuanya seperti adik Hanifa, tidak semuanya seperti adik Anissa, ada banyak, dan tentunya butuh peran seorang dosen untuk menjadi sebagai fasilitator, bagaimana untuk menumbuhkan juga bakat yang terpendam atau belum keluar dari mahasiswa itu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Flora. Terima kasih Pak. Ini menarik sekali. Bagaimana sih menciptakan suasana yang bisa memotivasi? Kebetulan saya juga ngajar di Anissa, biarpun saya home base PPSI ya Pak ya. Kebetulan saya juga ngajar kewirausahaan di kelasnya Anissa, jadi saya juga tahu teman sekelasnya Anissa dan mungkin di bawah-bawahnya atau di atasnya, karena ada 1-2 mata kuliah yang saya ampu di PPKN juga. Dan kalau Rahma ya interaksi sering karena Rahmanya home base-nya di jurusannya PPSI. Pak, kalau kita bicara mahasiswa Pak ya, kayak gimana sih kita punya anak banyak yang karakternya berbeda, cita-citanya berbeda, kemauannya berbeda, dan pergaulannya berbeda. Nah, tapi kita dituntut untuk membentuk mereka itu sebuah komunitas yang atmosfernya positive vibes itu tadi. Nah, itu bagi dosen butuh perjuangan sekali, Pak. Pak Hairul pasti merasakan. Kalau dosen yang ya kamu pokoknya belajar, kamu pokoknya nilaimu ujian bagus, tidak. Kalau dari saya, saya tidak hanya fokus
pada nilai IPK. Tapi ketika pengalaman mahasiswa itu dapat, kemandirian mahasiswa itu dapat, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya. Bisa mendampingi mereka itu untuk berproses. Itu sangat bangga sekali. Karena ada yang bilang nilai saja tanpa dia praktek, ya Pak, itu juga kurang matang menurut saya. Tapi praktek saja tanpa dia mengetahui landasan, teori referensinya, juga nggak akan menjadi baik. Nah, pembelajaran dengan karakter, pasti ada yang malas, setengah malas, giat, kenceng, itu pasti ada Pak. Nah, kalau dari saya pribadi ini sebagai dosen, deep talk, jadi saya itu suka ngobrol, suka bersama mereka, bicara dari hati ke hati, menempatkan posisi saya kadang itu seperti mahasiswa Pak. Kalau Pak Hairul lihat mungkin di usia saya yang sudah mau uzur, ya, itu saya mencoba. Kenapa saya seperti itu? Karena saya mencoba gimana sih jadi mahasiswa dengan posisi itu, gitu. Terus sehingga ketika kita menempatkan diri yang hampir sama, misalkan saya merendahkan diri untuk bisa memahami mereka. Jadi saya tahu, oh mahasiswa ini nih kata kuncinya dikendalikan dengan ini. Oh dia maunya bergerak dengan ini. Nah itu nantinya bagi para dosen itu kita mampu mengunci, kita mampu punya senjata. Jadi awalnya memang kita harus memahami banyak mahasiswa. Ya sebenarnya kalau kita sendiri memahami 100 mahasiswa kan sulit, Pak. Kan enaknya 100 mahasiswa memahami kita. Tapi enggak bagi saya. Saya akan pelajari karakter mereka masing-masing. Deep talk, saya dekat sama mereka, saya mencoba untuk komunikasi. Nah dari situ saya tahu nih, ini loh kata kuncinya Rahma itu dia gini loh, si Anissa gini loh, dia kalau dipakai cara B dia nggak bisa itu kayaknya si Anissa. Si Rahma kalau dipakai C nggak bisa. Nah dari situ makanya sebagai dosen nih untuk mungkin sudah banyak ya teman-teman yang sama, tapi untuk yang ini ya tolong kita dosen memang ada batasan, tapi kita menjadi kadang-kadang kita harus menjadi seperti mahasiswa. Karena untuk apa? Untuk mengetahui posisi dia sehingga untuk menggerakkan dia itu kita punya suatu kata kunci atau punya apa istilah senjata seperti itu. Jadi untuk mahasiswa saya yang memang kebetulan yang kali ini yang diwawancari adalah mereka sebenarnya disamblek, digepuk satu kali, dipukul satu kali, mereka sudah lari kencang. Nah, kan tapi sekali lagi jangan pernah ada Pak pengalaman ketika saya ngajar statistik dan dia itu mahasiswa bahasa yang pintar dengan sastra Pak dan dia nilai statistiknya jelek. Dia WA saya gini, Bu, apakah orang sukses itu harus pintar atau nilai statistik matematikanya bagus? Saya jawab tidak. Kamu mau menjadi sukses, apa yang kamu bisa itu positif, bisa dikembangkan dan secara optimal mampu bermanfaat, itulah kesuksesan kamu. Saya bilang seperti itu. Padahal itu mata kuliah saya seperti itu. Ya, itu dari saya Pak, pengalaman saya mendampingi dan memotivasi mereka mahasiswa di kampus kami. Oke, baik, sangat luar biasa Ibu Flora. Ini cukup menjadi bukti nyata bahwa sosok-sosok dosen seperti Ibu Flora, tentunya masih banyak dosen-dosen lain lagi, itu menjadi salah satu faktor besar yang menjadikan banyak mahasiswa di STKP Trenggalek kemudian bisa memperoleh banyak pengalaman untuk berbagai hal yang positif, baik kompetisi, kejuaraan, dan sebagainya. Ya, jadi memang satu keunikan, saya memang berada jauh dari Trenggalek ya, tetapi karena media sosial, karena dunia virtual, kita bisa saling mengamati bagaimana aktivitas-aktivitas teman-teman dosen di berbagai belahan Indonesia. Dan saya menilai secara pribadi bahwa Ibu Flora memang mencoba memasuki dunia mahasiswa karena tadi sudah dikatakan bahwa itu salah satu strategi untuk kemudian bisa memahami bagaimana bersikap, bagaimana kemudian menyikapi karakter mahasiswa yang beragam. Ya, jadi Ibu Flora ini senantiasa bermetamorfosa, bertransformasi keluar dari dunia yang sesungguhnya yang seharusnya sangat jauh berbeda dengan usia para mahasiswanya, tetapi mencoba mensejajarkan bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas sehari, bahkan menggunakan TikTok dan sebagainya, itu tentunya bukan tanpa tujuan, tanpa misi.
Itu salah satu tujuannya adalah untuk menyatu dengan dunia mahasiswa. Sangat luar biasa. Oke. Baik, sebelum saya lanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tentunya lebih lebih wow lagi, lebih penting, saya ingin mempersilahkan adik-adik yang sempat hadir pada hari ini untuk menyampaikan pertanyaan yang mungkin dianggap penting untuk kemudian dijawab oleh para narasumber yang luar biasa hari ini. Gimana adik Nisa, kemudian ada Hidayatu, Mustika, ada pertanyaan? Nisa, Hidayatus, kemudian Mustika, Devita, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada ketiga narasumber kita pada hari ini? Kalau tidak ada, saya akan lanjut mendalami lebih lanjut lagi ya tentang bagaimana perjalanan, bagaimana progres pencapaian-pencapaian hingga hari ini. Oke, saya ingin kembali ke... Mungkin bisa disiapkan pertanyaannya Pak Khairul untuk ini anak-anak yang tadi. Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan, biarpun teman sendiri, biarpun saya juga dosen sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, tidak apa-apa. Nanti silahkan disiapkan ya. Oke, jadi sambil kita berbincang lagi, adik-adik sekalian bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang. Ya. Oke. Satu hal yang penting juga terkait dengan pencapaian-pencapaian baik di luar kampus maupun di dalam kampus ya, baik dari segi nilai mata kuliah, kemudian prestasi eksternal dan sebagainya, adik-adik. Yang paling penting adalah daftar aktivitas atau keseharian adik-adik sekalian. Iya. Salah satu kunci orang hebat, salah satu kunci orang-orang yang mencapai pencapaian yang luar biasa adalah keteraturan rutinitas, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apakah adik Hanifat memang punya rutinitas yang secara konsisten menjadi pola aktivitas setiap hari selama menjadi mahasiswa? Silakan adik Rahma. Ya, Pak Khairul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk rutinitas yang saya lakukan mungkin tidak jauh-jauh beda dari teman-teman yang lain yang pastinya suka main medsos, iya. Tetapi karena sebelum-sebelum ini kan saya ikut kampus mengajar selama 1 semester di Pule. Nah itu pas saya di kampus mengajar, kalau pas saya di kampus sebelum itu memang kita harus mendapat sebuah pengalaman baru. Sepertinya ada suara-suara yang tidak asing begitu ya. Ternyata di Trenggalek juga banyak. Lato-lato. Jadi saya bilangi anaknya. Iya, jadi sebelum ikut kampus mengajar, maksudnya saya di kampus, memang saya tekankan untuk setiap harinya, walaupun saya suka sekali main medsos, atau bahkan dengan misalnya kita hangout bareng teman-teman, saya harus mendapat satu pengetahuan baru, baik itu dari internet ataupun dari buku yang saya baca, seperti itu. Entah pengetahuan apapun, seringkas apapun, sekecil apapun, intinya saya harus mempunyai suatu ilmu baru ataupun pengetahuan baru. Misalnya kita baca buku apa, terus di artikel ada berita ini kita baca. Intinya membiasakan membaca seperti itu. Dan juga kita juga harus mencuri waktu-waktu di mana misal kita ngobrol dengan teman ataupun dengan dosen, kita juga harus kalau bisa mencuri bahasanya ilmu-ilmu dari mereka, karena teman-teman kita itu bisa saja mereka ternyata mempunyai passion yang ternyata kita nggak punya. Oh, dari situ kita bisa belajar, apalagi dari dosen-dosen saat kita ngobrol bareng, kita bisa mencuri ilmu-ilmu mereka. Dan ilmu tuh menurut saya nggak sekedar tentang akademik maupun non-akademik, tetapi juga ilmu untuk bisa bersosialisasi atau kita harus bisa memposisikan ilmu untuk memposisikan diri di masyarakat ataupun di
lingkungan sekitar kita. Namun setelah saya ikut kampus mengajar itu memang rutinitas saya agak nggak sesehat sebelum saya ikut kampus mengajar karena banyaknya deadline. Jadi mungkin untuk mengasah skill-skill berkurang ya, apalagi di bidang bahasa Inggris yang memang sebelumnya saya senang sekali belajar bahasa Inggris selain karena prodi saya sudah bahasa Indonesia. Menurut saya bahasa Inggris penting, saya harus belajar bahasa Inggris. Karena ikut kampus mengajar yang sangat padat jadwalnya, saya kurang bisa untuk memaksimalkan untuk berlatih. Tapi di sana saya juga mendapatkan pengalaman banyak, tentunya bersosialisasi di masyarakat dan juga mengajar anak-anak di desa tertinggal di daerah 4T, seperti itu. Terima kasih. Baik, Adik Rahma. Jadi salah satu hal yang patut disyukuri adalah keberadaan kampus mengajar. Karena kampus mengajar itu memberikan hal-hal positif kepada Adik Rahma sendiri secara pribadi, tentunya juga kepada mahasiswa lainnya yang bergabung. Oke, kalau Adik Rahma itu memperoleh pengalaman dari kampus mengajar. Kemudian Adik Anissa adalah merupakan mahasiswa duta sosial budaya. Ya. Apakah untuk mencapai status sebagai duta sosial budaya, Adik Nisa, apakah itu ada persaingan-persaingan kompetisi yang harus dilewati? Bagaimana pengalaman kamu mengikuti itu? Jadi dalam dunia luar saya itu, untuk membentuk karakter, yang terpenting itu membentuk karakter di dalam diri kita sendiri dan di masyarakat. Jadi kita tidak perlu untuk jauh-jauh untuk membentuk karakter. Kita juga harus terjun di dunia masyarakat seperti mengikuti organisasi di luar, di lingkungan masyarakat. Dan saya ini memiliki ketertarikan di bidang organisasi yang tentunya bisa membentuk hard skill dari kegiatan tersebut. Karena dalam kegiatan organisasi itu kan banyak kegiatan-kegiatannya yang tidak hanya mencakup dalam dunia masyarakat, namun dalam dunia mengasah akademik juga. Oke. Adik Anissa semester berapa sekarang? Masih mau semester 4. Semester 4. Terus Rahma? Saya mau semester 6, Pak. Semester 6, ya. Jadi saya melihat bahwa dengan tingkat semester itu sudah memiliki kematangan berpikir yang luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Bagaimana menyadari pentingnya organisasi, kemudian menggeluti banyak kegiatan-kegiatan yang tidak banyak diikuti oleh mahasiswa lainnya. Oke. Kalau dari Ibu Flora sendiri, bagaimana mengamati peran adanya kampus mengajar nih terhadap produktivitas atau peningkatan kreativitas dari mahasiswa? Ini terkait dengan kampus mengajar. Ya, terima kasih Pak Hairul. Memang sekarang lagi banyak program pemerintah yang bagus-bagus ya, kampus mengajar, MSIP, independen dan lain sebagainya. Dan memang semua kampus diharuskan untuk berpartisipasi dan termasuk juga di STKIP ya. Mahasiswanya sekarang juga ini musimnya ya, kalau KM sudah pengumuman, yang MSIP masih proses administrasi sama interview. Nah gitu ini Anissa juga kemarin daftar MSIP, si Rahma hari ini juga daftar MSIP, sekarang kemarin KM lulus. Nah untuk KM sendiri di kampus kami ini lagi banyak, kurang lebih ada sekitar 50 yang KM 5 ini Pak ya, 50 atau 60 mahasiswa yang diterjunkan di KM. Kalau yang kemarin setiap KM itu ada peningkatan. Nah berarti atmosfer KM ini sudah digemari atau memang dirasa bagi mahasiswa itu mempunyai dampak yang sangat positif. Selain iming-iming konversinya ya Pak, karena konversinya 20 SKS kan. Itu bagi mahasiswa lumayan lah. 20 SKS kan 1 semester biasanya. Nah, ternyata kalau dilihat dari antusiasme si mahasiswa ini, bahwasanya mereka ingin mengabdi, KM ini mengabdi, ingin mencari pengalaman baru.
Dan ini merupakan suatu hal yang sangat positif karena anak ini, pengalaman dari saya di Prodi, mahasiswa yang setelah pulang dari program KM, itu mereka satu, rasa percaya diri menjadi seorang calon guru ya. Karena kita kan LPTK Pak ya, kita kan di kampus kami kan kependidikan. Satu, kepercayaan diri mereka menjadi calon seorang guru itu nampak sekali. Nampak lebih matang dari sebelumnya ya, karena geblengan di KM diberi tanggung jawab yang blek deadline blek, mereka pecah ininya apa pemikirannya untuk menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Pastinya banyak permasalahan kan di lapangan. Jadi itu kan dan kedua pastinya ilmunya nambah. Jadi mereka yang kemarin di depan mau ngomong presentasi ataupun ini berubah, dia pede, sudah pede, banyak pengalaman, jadi dia menjadi seolah-olah bisa saya katakan nampak calon gurunya itu sudah nampak 50% Pak. Oh, calon gurunya itu sudah nampak dari ininya, performnya. Dan juga ini merupakan prestasi bagi mereka karena pastinya ini adalah melalui seleksi ya kan Pak. Tidak semuanya bisa lolos dan ini adalah suatu hal yang sangat positif yang bisa berdampak ke semuanya. Selain ke pribadi mereka, otomatis ke lembaga juga akan berdampak bagus. Dan itu kami sangat mendukung sekali. Lembaga di STKB mereka sangat mendukung sekali dengan program-program pemerintah di Kampus Merdeka Belajar ini. Jadi semangatlah anak-anak itu kalau kita kurvakan di STKIP itu mengalami kenaikan untuk mereka mengikuti program pemerintah. Yang barusan terakhir pertukaran pelajar juga mahasiswa PGSD itu ada 3 di Papua Pak, ada 1 di Kalimantan, sampai jauh mereka memilih itu karena ingin mencari ilmu seluas-luasnya. Jadi sekali lagi kami di kampus kecil di Kota Trenggalek bisa menyebar di mana-mana. Itu adalah memang tujuan kami seperti itu. Itu Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang kita patut berterima kasih dengan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya Kemdikbud ya. Ada banyak sekali yang dimana kita banyak mendengar juga ada kritikan-kritikan, tetapi di sisi lain banyak program yang patut diapresiasi karena dirasakan langsung oleh baik kampusnya, mahasiswa, dosennya dan sebagainya. Ya. Yang di era-era sebelumnya itu belum dirasakan seperti itu. Oke. Baik adik-adik sekalian yang sempat menjadi peserta hari ini, apakah sudah ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan kepada ketiga narasumber luar biasa kita hari ini? Abdul Malik, gimana? Edo? Iya, itu Abdul Malik, silahkan bertanya. Nah, itu juga mahasiswa berprestasi. Itu alumni tapi mahasiswa berprestasi juga kemarin. Oke, gimana nih? Harus bertanya berarti Abdul Malik nih. Kalau PPG kayaknya kemarin tuh juga. Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat siang. Mohon maaf untuk kameranya, ini masih di ruang kelas soalnya. Oke. Ya, saya mau bertanya kepada Ibu atau mahasiswa tentunya tentang bagaimana, kan tadi sempat menyinggung tentang calon guru. Nah, kemudian di era sekarang ini kan kita mengacu pada perkembangan teknologi yang dimana teknologi itu sangat berperan penting untuk proses pembelajaran. Kemudian bagaimana cara menjadi seorang guru itu nantinya ke depan menyesuaikan pembelajaran dengan teknologi, itu seperti apa implementasinya? Terima kasih. Oke, sama-sama, luar biasa sekali yang menjadi pertanyaan. Ini memang pertanyaan-pertanyaan alumni sang juara nih. Jadi sepertinya memang Abdul Malik juga memiliki rekam jejak yang luar biasa ketika masih menjadi mahasiswa. Ya, ini ditujukan kepada ketiga narasumber dan terkait dengan bagaimana mempersiapkan diri sebagai calon guru. Pastinya adik Rahma memiliki persiapan jawaban, apalagi sudah terlibat dalam kampus mengajar
dan tentunya juga oleh adik Anissa. Tetapi saya ingin pertama-tama ke Ibu Flora dulu sebagai salah satu sosok yang mencoba ingin memahami bagaimana seharusnya guru saat ini dengan berbagai bidang yang sudah terdigitalisasi. Bagaimana Ibu Flora tanggapannya dengan pertanyaan adik Abdul Malik? Ya, terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Mas Malik. Ya, kalau pertanyaan bagaimana kita terkait dengan media ya, kita nggak sekali ngomong tentang media pembelajaran karena media itu kan satu alat kita mengkomunikasikan apa yang ingin kita informasikan. Dan kalau memang di era sekarang memang iptek itu berkembangnya pesat. Apapun, instansi apapun, disiplin ilmu apapun, harus memang benar-benar mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tanpa kecuali di dunia pendidikan, apalagi kita seorang guru ya, guru dan calon guru. Karena apa? Zamannya sudah berubah. Anak-anak didik, peserta didik sekarang pun juga sudah pandai. Dari SD kemarin saya habis pengabdian sama Mbak Rahma juga Pak di SD. Nah, Baik. kita ngajar anak SD nih, ternyata mereka itu sudah pandai untuk mengakses internet, mengakses aplikasi, sudah pandai. Nah, berarti kan gurunya atau pengajarnya kan harus lebih pandai, lebih update. Nah, itu memang tantangan bagi kita semua. Dan satu hal kewajiban, wajib, sah, dan tidak bisa ditinggalkan kalau mau menjadi guru yang disenangi peserta didik, dinanti peserta didik pada zaman sekarang ini adalah bagaimana dia menggunakan teknologi sebagai media untuk mengajar yang tepat. Karena anak sekarang bukan masa anak yang harus diam dan hanya mendengarkan guru pengajar berbicara. Jadi mereka harus ada variannya, harus ada media yang ditampilkan. Nah, itu adalah memang tantangan terbesar. Mau tidak mau, harus tidak harus ya, harus update. Apalagi bagi saya yang tua seperti ini. Kalau yang muda saya rasa cepat, bagi kayak tua. Bahkan saya sekarang ini lagi di waktu luang saya, Pak, saya ini mencoba untuk membuat sebagai konten kreator ya. Saya itu mencoba mengedit sesuatu sehingga apa sih yang nanti bisa saya, bagaimana sih wadahnya untuk menyampaikan ilmu itu ke mahasiswa. Ini saya pelajari. Ya, kita harus terus belajar ya Pak ya. Karena memang biarpun usia kita sudah tidak muda lagi, satu, selalu update. Jadi kepada semuanya saja, bahwasanya jangan pernah meninggalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu memang lagi kita tidak bisa meninggalkan itu. Itu dari saya, Pak. Oke, wah luar biasa sekali. Seperti itu penjelasan dari Ibu Flora, Mas Malik. Tentunya itu cukup memberikan tambahan-tambahan wawasan ya, bagaimana mempersiapkan diri bahwa teknologi sekarang sudah memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Kita tidak bisa menghindari, walaupun orang mengatakan dampak teknologi sangat besar, tetapi itu akan dikembalikan siapa yang menjadi penggunanya. Ya, tentunya juga tidak kalah dari adik Rahma karena sudah memiliki pengalaman bergabung dalam kampus mengajar. Mungkin bisa berbagi pengalaman terkait dari pertanyaan Abdul Malik. Silakan adik Rahma. Iya, baik, terima kasih Pak Khairul atas pertanyaannya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai guru kita harus menerima tantangan dan juga menjadikan tantangan tersebut sebagai pecutan kita. Bagaimana cara kita mengajar di era sekarang? Tentunya mengajar di era sekarang berbeda dengan mengajar di era dulu. Kalau pengalaman saya di kampus mengajar, memang seumpama kita mengajar hanya dengan menggunakan kita menulis di papan tulis pakai spidol, itu pasti sudah bisa dipastikan bahwa nanti anak-anak didik kita ngantuk, bosen, seperti itu. Nah, dari situ
memang karena di kampus mengajar kemarin kita harus membantu sekolah-sekolah tertinggal dalam aspek literasi, numerasi, teknologi, dan juga administrasi. Jadi saat kita mengajar memang sebelumnya kita harus mempersiapkan, entah itu video pembelajaran yang animatif seperti itu, PowerPoint. Kalau saya memang saat ini saya hanya masih belajar di basic-basic saja, mengajar menggunakan PowerPoint saat kampus mengajar kemarin, tidak lupa dengan video, kuis-kuis, dan juga tentunya yang paling menarik di sini adalah bagaimana kita menginovasi dan menciptakan games-games. Kemarin saya kesempatannya mengajar di SMP, kelas 7, 8, dan 9. Jadi setiap mengajar, kita harus membuat games-games interaktif. Misalnya, kita mengajar bahasa Indonesia, kita buat game sambung paragraf, atau tebak-tebakan, atau pas saat kita mengajar matematika, karena kemarin pas di kampus mengajar, saya nggak hanya mengajar bahasa Indonesia, kita juga buat misalnya kelipatan 3 bilang boom atau apa seperti itu. Jadi memang sebagai guru tantangan kita bukan murid yang harus memahami kita, tetapi kita yang harus memahami murid. Kita sebagai calon guru yang harus bisa melihat bagaimana karakter-karakter murid, apa sih yang dibutuhkan murid. Murid itu butuh ini loh, harus dengan metode ini. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa memposisikan diri bagaimana apa yang akan kita transferkan, ilmu yang akan kita transferkan kepada mereka bisa mereka terima, mereka pahami dengan baik seperti itu. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali penjelasan dari Adik Rahma yang sangat detail. Bagaimana menjadi guru yang mampu memahami karakter peserta didik. Seperti itu Adik Abdul Malik. Mungkin ada tambahan dari Adik Anissa Wardani, seperti apa pengalaman dan mungkin juga persiapan-persiapan yang Adik Anissa lakukan untuk menjadi calon guru yang memang relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital saat ini. Baik, terima kasih kepada Pak Hairul atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab, untuk memasuki era pendidikan 5.0, dunia pendidikan turut serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bagi seorang pengajar, kondisi ini tentu menjadi sebuah tantangan, karena posisi guru kemungkinan bisa tergantikan oleh teknologi, dan teknologi pun belum bisa dipahami oleh setiap orang. Jadi dalam fenomena ini menjadi ancaman bagi eksistensi guru untuk selalu belajar tentang teknologi agar tidak gaptek ya Pak. Soalnya guru-guru sekarang kan harus belajar untuk tentang teknologi. Nah, kalau saya sendiri untuk ide kreatif dalam kegiatan belajar mengajar tentang teknologi itu, ya yang pertama kita mengenalkan tentang teknologi saat ini, yaitu belajar mengajar menjadi lebih menarik. Karena dalam kegiatan belajar mengajar teknologi itu kan banyak macamnya. Ya, soalnya dalam inovator pembelajaran itu kan dalam guru nantiasa meningkatkan kemampuan dirinya. Dan kalau menurut saya sendiri, untuk dari guru sebagai inovator pembelajaran, yang pertama, kemampuan teknologi itu harus mendukung terbentuknya inovasi dan penyesuaian. Jadi dalam siswa itu belum tentu untuk memahami sesuatu teknologi yang harusnya mereka pelajari. Dan yang kedua yaitu adalah kita harus memulai dari hal kecil yang kita bentuk dalam suatu masa ke masa. Dan generasi saat ini kan sangat cepat kalau mempelajari teknologi. Kita udah Oke, sepertinya ada kendala jaringan mungkin. Ini terkait teknologi juga yang dialami Adik Anissa Wardani. Oke. Iya, Baik. jaringan rumahnya juga masuk ya. Oh gitu. Gimana Abdul Malik? Tentunya penjelasan tadi cukup kompleks ya, cukup sangat detail ya.
bagaimana mempersiapkan diri sebagai calon guru yang melek atau literat dengan digital. Oke, baik. Untuk refleksi tadi dari beberapa narasumber yang telah dihadirkan, jadi dari sini saya juga memahami bahwasannya bukan hanya murid atau siswa atau peserta didik yang belajar, tetapi tentunya sebagai calon guru atau guru nanti juga kita berkewajiban untuk terus belajar dalam mengembangkan teknologi untuk media pembelajaran pada waktu proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu berlangsung di kelasnya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Mbak Mira bahwasannya melalui menggunakan beberapa metode pendekatan yang mengasihkan tentunya, seperti membuat games tadi juga, kemudian menggunakan media PowerPoint untuk tempat dan daerah yang 3T itu. Dari situ saya mendapatkan inovasi untuk kedepannya pada waktu kita menjadi guru mengajar di kelas. Terima kasih. Oke, baik Adik Abdul Malik, luar biasa. Mudah-mudahan Adik Abdul Malik bisa menjadi guru yang memang betul-betul diharapkan oleh para siswanya nanti. Ya. Jadi, Amin. seperti apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita, jangan sampai siswa itu lebih melek digital daripada gurunya. Ya, pasti banyak yang terjadi nih, apalagi guru-guru yang mungkin sudah senior begitu ya. Pasti siswanya lebih akrab dengan dunia digital dibandingkan dengan gurunya. Iya. Dan sekarang adik-adik para peserta, memang guru maupun dosen itu harus bergerak cepat karena sumber pengetahuan ini bisa didapatkan di mana dan kapanpun. Jadi bukan tidak mungkin mahasiswa atau siswa itu jauh lebih pintar daripada gurunya maupun dosennya. Oke. Baik, sebelum kita masuk pada segmen terakhir tentang masa depan, mungkin masih ada pertanyaan dari peserta diskusi yang lainnya. Ada Edo, kemudian Niza, Mustika. Ada pertanyaan, adik? Oke, saya kira tidak ada. Ibu Flora, kemudian adik Rahma, dan adik Anissa. Tentunya pencapaian-pencapaian yang telah tercapai itu tidak berhenti sampai di sini. Ada begitu banyak tentunya mimpi dan harapan-harapan yang masih berada dalam imajinasi kita. Inilah yang kemudian menjadi segmen terakhir pertanyaan-pertanyaan saya. Yang pertama ke adik Rahma nih, apa yang menjadi harapan-harapan selanjutnya? Atau bahkan mungkin ketika selesai S1 bagaimana cita-citanya, apakah langsung menjadi guru atau masih bersemangat untuk terus melanjutkan pendidikan? Gimana adik Rahma? Walaupun masih semester 6 ya? Iya Pak. Iya, terima kasih Pak Khairul. Jadi harapan untuk kedepannya pastinya nanti kalau untuk jangka waktu yang dekat, saya ingin bisa lolos program MSIB, mohon doanya juga. Setelah itu ingin sempronya lancar, skripsinya lancar. Setelah selesai S1, kalau saya memang sangat berharap sekali untuk bisa melanjutkan ke S2 seperti itu. Namun saya sadar bahwa masih banyak persiapan yang harus saya lakukan, bahkan bisa saja persiapan tersebut seharusnya saya persiapkan dari sekarang. Misalnya belajar bahasa Inggris, tes TOEFL atau IELTS seperti itu, dan persiapan-persiapan berkas lainnya karena memang saya ingin sekali melanjutkan S2 ke luar negeri seperti itu. Namun entah itu nanti tercapai atau tidak, saya tidak takut untuk bermimpi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah langsung menjadi guru atau tidak? Bagi saya sebuah guru bukanlah suatu pekerjaan, Pak. Karena menjadi guru kalau kita jadikan sebuah pekerjaan yang hanya untuk kita mencari uang di situ, saya kurang setuju ya. Dan menurut saya profesi guru sendiri adalah kita mengabdi
kita mengajari anak-anak, kita mentransferkan ilmu kepada mereka. Jadi kalau untuk pekerjaan sendiri, mungkin saya akan memilih sebagai seorang pengusaha seperti itu. Namun guru sendiri tetap akan saya lakukan pekerjaannya, tapi saya lakukan sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar saya, dan semoga nanti impian saya atau cita-cita saya untuk bisa kuliah ke luar negeri bisa tercapai seperti itu. Terima kasih, Pak. Wah, baik. Wah, luar biasa sekali. Ada begitu banyak harapan-harapan dan mimpi-mimpi dari adik Rahma, baik dari dalam jangka pendek maupun jangka panjang ke depan. Dan ini membuktikan bahwa adik Rahma ini selalu memanfaatkan apapun kesempatan yang ada di depannya. Ada MBKM, kampus mengajar dan sebagainya, lomba puisi dan sebagainya. Jadi sepertinya tidak ingin melewatkan satupun kesempatan yang ada di depannya, sehingga ini menunjukkan adik Rahma mampu memanage atau mengatur waktunya. Kan tentunya namanya mahasiswa ada tugas, kemudian ada proyek dari dosen, tetapi tetap mengikuti berbagai program-program yang ada. Dan salah satu kelebihan yang tentunya dimiliki oleh adik Rahma adalah karena adanya penghargaan-penghargaan dan pencapaian-pencapaian secara nasional, dan itu secara tidak langsung akan membantu adik Rahma dalam memperoleh beasiswa ketika ingin melanjutkan pendidikan di jenjang S2 ataupun jenjang S3. Dan kita tentunya berharap semua mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi dan harapan dari adik Rahma bisa tercapai ke depannya. Oke. Baik, saya ingin ke adik Anissa. Harapan-harapan yang masih tersisa, yang masih dalam proses perjuangan, bagaimana ke depannya? Apakah ingin lanjut menjadi artis? Karena apa ya? Karena biasanya yang dari duta kebahasaan, duta apa, biasanya lanjut menjadi Miss Indonesia seperti itu. Gimana rencananya ke depan adik Anissa? Putri Indonesia begitu. Adik Anissa bisa dengar suara saya? Ya bisa Pak Herul. Jadi kalau saya itu harapannya cuma satu sebenarnya. Yaitu berguna untuk semua orang. Jadi ilmu saya itu bisa saya bagikan kepada semua orang. Oke. Jadi semua orang itu bisa menikmati apa yang saya berikan kepada orang-orang lain. Oke. Kiranya bisa bermanfaat dan amal untuk saya. Oke. Baik, adik Anissa ini memang menunjukkan bahwa adik Anissa memang layak untuk menyandang status duta sosial dan budaya. Ya, seperti itu. Dan terakhir adalah saya ingin ke Ibu Flora. Ibu Flora tentunya sebagai dosen, hari ini tidak harapan-harapannya tidak pernah berhenti, mimpi-mimpinya pun tidak pernah berhenti. Bukan saya hanya bertanya ke adik Rahma, yang paling dekat tentunya Ibu Flora nih, kapan akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang S3 supaya sebagai bagian dari mimpinya. Oke, silakan ya. Ibu Flora. Pak Hairul ini ya, saya tadi Rahma sudah panjang lebar itu, saya kan jadi malu ya. Iya. Harapan dan mimpi ya Pak. Langsung sama Pak Hairul gitu. Pertama adalah harapan saya terkait dengan mahasiswa-mahasiswa saya ya. Oke. Saya ingin mahasiswa saya itu lebih dari dosen-dosennya nantinya. Lebih dari para pengajarnya di kampus atau dimanapun. Itu adalah harapan saya. Baik dari segi prestasinya, pendidikannya, mungkin juga kesuksesannya, dan kebergunaannya di masyarakat. Itu adalah jujur, itu harapan saya. Karena saya pernah merasakan bermimpi, kadang juga jatuh kan gitu. Nah, ketika saya ada mahasiswa yang seperti ini nih, bisa bermimpi, saya itu senang sekali. Karena apa? Itu kan suatu langkah untuk bisa dia mewujudkannya. Itu sudah ada mimpi kan, mereka sudah ada niat. Katanya separuh dari niat itu kan sudah perjalanan. Niat itu sudah separuh dari sebuah perjalanan. Jadi harapan saya, mahasiswa saya itu bisa lebih sukses dari dosennya, bisa pendidikan yang tinggi dari dosennya, dan juga mampu menjadi
manusia yang keluar menerapkan, mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya untuk hal yang positif seperti itu. Oke. Itu untuk mahasiswa dan satu, jangan pernah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Saya itu tidak suka dengan pemuda yang seperti itu. Oke. Sangat tidak suka, Pak. Karena apa? Di dalam giat itu kita akan menemukan jalan, kan seperti itu kan ya. Di dalam kita berorganisasi, kita tahu dramanya, kita tahu sakit, kita ada masalah, itu adalah pembelajaran. Merugi ketika kita tidak pernah merasakan drama-drama di dalam setiap pembelajaran. Itu adalah mahasiswa yang merugi. Karena kalau sudah terjun drama sungguhan kan sebenarnya kita pada saat itu kita mengambil sikap seperti ini. Jadi itu saya itu menekankan janganlah menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, kupu-kupu. Jangan kupu-kupu malam, kuliah pulang, pulangnya malam, kuliahnya siang, pulangnya malam. Lah kemana? Di kampus tidak ada, tidak kegiatan apa-apa, tidak pernah kegiatan apa-apa. Dan itu sangat tidak suka seperti itu. Jadi marilah mahasiswa semuanya, hasil yang menentukan baik buruknya sesuatu itu dari prosesnya. Yang penting jangan memikirkan harus kan gitu ya. Tapi prosesnya itulah yang sangat memberikan pengalaman. Untuk diri saya sendiri, harapan saya Pak, sama sih doanya Pak Hairul, semoga di tahun ini atau mungkin awal tahun depan saya bisa menyusul Pak Hairul untuk memperoleh gelar doktor. Amin. Itu juga mimpi saya Pak, sebenarnya jujur itu mimpi saya. Ya, kenapa tidak segera terrealisasikan? Kenapa tidak segera melangkah? Karena ya memang ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Nah, Baik. insya Allah Pak doanya ya, akhir Amin. tahun ini sudah mendaftar atau setidaknya tahun 2024 itu sudah progres mendaftar ataupun ya pokoknya sudah berprogres lah, kalau bisa ya sudah lolos seperti itu. Insya Allah Pak, saya bermimpi untuk lanjut ke S3 seperti itu. Oke. Saya sudah tua tapi tetap bermimpi loh ya mahasiswa semuanya. Jadi kalian mahasiswa harus juga lebih giat, lebih ini daripada saya yang sudah tua seperti itu. Itu aja Pak mimpi saya. Oke, baik Ibu Flora, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan mimpinya bisa tercapai. Amin. Satu kesyukuran hari ini adik-adik sekalian yang menjadi peserta dan saya sendiri sangat bersyukur bisa berbincang, bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang luar biasa, dengan adik Rahma, dengan adik Anissa, dan tentunya dengan Ibu Flora sebagai salah satu rekan jarak jauh. Ya, walaupun kita tidak pernah saya tidak pernah ke Trenggalek begitu, dan hal ini menjadi suatu keadaan yang membuat saya rindu, yang membuat saya penasaran untuk segera menginjakkan kaki di STKIP PGRI Trenggalek untuk mengetahui bagaimana atmosfer proses belajar mengajar di sana. Mudah-mudahan kita ada umur panjang untuk senantiasa. Iya, oke. Kalau bertemu dengan Ibu Flora sudah Ibu Flora di Bandung sudah. Yang ke Trenggaleknya belum. Iya. Saya berharap dan tentunya kita semua berharap mudah-mudahan adik Rahma, adik Anissa tetap konsisten di jalan yang benar untuk tidak berhenti sampai di situ, bahkan menjadi bisa lebih baik lagi. Dan begitu juga dengan adik-adik sekalian yang lainnya untuk mencoba keluar dari zona yang biasanya agar bisa mengikuti jejak-jejak positif yang sudah dijalani oleh para teman-temannya tadi. Oke. Insya Allah apa yang menjadi diskusi kita hari ini saya akan edit dulu karena saya mengalami kendala video di sini, tampilan video, sehingga saya harus bekerja keras untuk menampilkan sebaik mungkin. Dan ini menjadi media sosialisasi dan publikasi bagi STKIP Trenggalek tersendiri, bahwa STKIP Trenggalek itu memiliki dosen, memiliki mahasiswa yang luar biasa, yang tentunya menjadi salah satu ketertarikan bagi calon-calon mahasiswa di luar sana, yang menjadi alasan untuk mengapa memilih STKIP PGRI Trenggalek, khususnya Prodi PKN dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya kira cukup. Pak Hairul,
ini Ya. dulu mungkin bisa saya menyampaikan. Oh ya, terima kasih kepada semuanya dari Sivitas Akademika STKIP PGRI Trenggalek yang telah membimbing, karena Mbak Anissa, Mbak Rahma ini untuk menjadi berprestasi pastinya bukan hanya 1 atau 2 orang ya, Bapak Kaprodi, Ibu Ketua STKIP, Bapak Kaprodi, dan dosen pembimbing masing-masing. Kalau Rahma mungkin beberapa event ada Bu Wiwi, ada Pak Widi, ada Bu Irma, dan Pak Kaprodinya, Bapak Kaprodi tercinta kita, Pak Roma Febrianto, dan juga Pak Kaprodi tetangga ruang saya, Bapak Haris, Kaprodi PPKN, Bapak Haris Sudianto, beserta jajarannya, bahwa memang mahasiswa ini tak lepas dari motivasi dan dukungan dari beliau-beliau semuanya, dan juga Ibu Ketua STKIP PGRI Trenggalek. Terima kasih itu Pak. Oke, berarti saya harus memberikan kesempatan kepada adik Rahma untuk mengatakan sepatah kata mungkin atau rasa terima kasih kepada orang-orang baik yang berada di sekitarnya, baik dari orang tua, kemudian orang-orang baik di kampus, dan sahabat-sahabat apapun itu yang tentunya tidak bisa dilupakan kontribusinya atau perannya sehingga adik Rahma, adik Anissa bisa mencapai hal-hal yang luar biasa hari ini. Pertama ke adik Rahma deh, silahkan ucapkan terima kasih kepada siapapun yang dianggap berperan. Baik Pak Khairul, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa rahmatnya pasti saya tidak bisa sekarang ini. Untuk orang tua saya yang selalu mendukung mimpi-mimpi saya, untuk para guru-guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini, Pak Febri, Bu Flora, terima kasih yang selalu saya sambati ya kalau bahasa Jawanya, yang selalu saya ajak ngobrol, bagaimana ini Pak, saya takut ini, Bu, saya takut ini, tapi selalu disupport seperti itu. Terima kasih untuk dosen-dosen yang pernah membimbing saya, Pak Widi, Bu Irma, Bu Wiwi, dan tentunya semua dosen-dosen di STKIP PGRI Trenggalek, terima kasih. Dan juga terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman saya yang beberapa juga hadir di sini. Ada Farida, Mas Edo, Yaya, Diza, semuanya, Sobat Prengki, dan tim repot. Sapaan saya untuk teman-teman yang selalu ada di samping saya ketika saya susah maupun senang. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk Pak Khairul juga yang telah mengundang saya hari ini sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Terima kasih, dan semoga apa yang saya lakukan hari ini, kemarin, dan di masa depan bisa menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar saya dan tentunya berguna, bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu juga didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adik Anissa Wardani, silakan memberikan ucapan-ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian orang-orang siapapun itu yang terus berperan serta positif kepada adik Anissa. Silakan adik Anissa. Ada adik Anissa, bisa dengar suara saya? Kenapa sinyal ya? Halo, Sinyal adik. mungkin Pak. Oh gitu ya. Ini ada pesan. Mohon maaf terkendala sinyal. Oh ya, mohon maaf terkendala sinyal. Saya terkendala sinyal. Oke. Oke. Baik, saya kira cukup sekian. Yang pastinya Pak sudah Khairul, ada. lagi nambah. Lagi nambah. Oke, Terima boleh. kasih untuk Grapedia, luar Wah, biasa. siap. Kita belum ngomong ini. Saya itu juga termotivasi. Pak Khairul ini menginspirasi saya. Beneran. Ini orang kok nggak ada capeknya sih. Ini orang ada aja idenya. Ini orang bisa aja apa-apa. Ini orang luar biasa. Grapedia semoga suksesan. Benar Pak Khairul. Saya sebagai partner Pak Khairul, saya jenengan Pak Khairul itu menginspirasi, dan saya selalu
ceritakan ke anak-anak bahwasanya ada sosok di sana seperti itu. Dan saya juga pengen bermimpi bisa melihat kampus Pak Khairul di sana. Sukses selalu Pak Khairul, sehat selalu, Gramedia sukses selalu, Pak Khairulnya sehat. Apa yang Pak Khairul inginkan, Pak Khairul dedikasi untuk dunia pendidikan ini luar biasa, sungguh luar biasa. Amin. Dan jangan bosan berpartner dengan kami, dengan saya dan juga kami PBSI di STKI PBKI Trenggalek, Pak. Terima kasih banyak, Pak Khairul. Baik, terima kasih Ibu Flora. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama kita terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini, dan bukan terbatas pada bentuk virtual, tetapi mudah-mudahan suatu saat bisa berkolaborasi dalam bentuk dunia nyata seperti itu. Ya, terima kasih adik-adik sekalian, para peserta, adik Rahma, adik Anissa, dan terutama juga Ibu Flora sudah merespons baik apa yang saya gagas, apa yang saya usulkan sudah direspon baik sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar pada hari ini. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan lain, ada umur panjang untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif demi kebaikan bersama dan kebaikan masyarakat di luar sana yang tentunya mengharapkan atau membutuhkan kebaikan-kebaikan dari kita. Saya kira cukup sekian bincang edukasi atau web talk kita pada hari ini. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.